Marilah di momentum bulan Ramadan ini kita jadikan saling maaf-memaafkan adalah suatu wasilah untuk mendapatkan pahala dan keutamaan lebih besar di bulan suci Ramadan ini. Jangan malu kita untuk meminta maaf, karena begitu kita meminta maaf, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pelit memberi maaf, karena saat kita memberi maaf, Allah akan suakan kepada kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Ini adalah gambaran bagaimana orang-orang yang bangkrut lantaran mereka belum sempat meminta maaf kepada orang-orang yang mereka zalimi. Oleh karenanya ibadah Allah, mari kita jadikan momentum puasa ini sebagai momentum untuk saling memaafkan, untuk saling meminta maaf, untuk saling memberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada shaimin dan shaimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal ibadah puasa kita, salat tarawih kita, dan semua yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Ibadah Allah, di bulan puasa ini ada sebuah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa tersebut kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf dan Engkau cinta kepada orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Luar biasa, ini doa dibaca setiap hari, setiap setelah kita melesaikan ibadah sholat tarawih. Doa ini kita baca setiap kali. Kita memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbedaan maaf dan diampuni. Apabila kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua dosa kita bila diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa tersebut tertutup. Artinya dosa tersebut masih ada. Cuman karena Allah sudah ampuni, dosa tersebut tertutup, dianggap tidak ada. Ya, ini sifat Allah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Adapun sifat Allah Al-Afu, yang Maha Memaafkan. Apabila kita dimaafkan kesalahan kita, maka segala dosa dan kesalahan kita itu dihapus, clear, seperti ombak menghapus jejak di pasir. Nah, ini pengertian daripada diampuni dosa kita dan dimaafkan dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan memaafkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah, bagaimana menerapkan doa ini dalam kehidupan sehari-hari? Kadang kita suka merasa malu untuk meminta maaf. Tapi sebenarnya di saat kita meminta maaf, maka Allah yang Maha Pemaaf mencintai siapapun yang meminta maaf. Ini adalah sifat Allah
dan kita wajib mencontoh sifat Allah. Manakala kita merasa punya salah dan kita meminta maaf kepada yang kita punya salah, maka di situ Allah akan langsung mencintai kita. Lantas bagaimana dengan orang yang dimintai maaf? Bagaimana orang yang memberikan maaf? Ternyata orang yang memberi maaf itu pun mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memaafkan kesalahan manusia adalah perbuatan yang merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan, yang mana kita akan diberikan surga yang surganya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang dikatakan orang-orang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra', mereka-mereka yang membelanjakan hartanya dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Wal kadhiminal ghaiz, dan mereka mampu menahan emosi. Wal afina 'anin nas, dan mereka-mereka yang mau memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya di sini di saat kita memberikan maaf kita kepada seseorang, Allah akan jadikan perbuatan kita memberikan maaf bagian daripada ciri-ciri orang yang bertakwa. Bahkan dimasukkan dalam perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Marilah di momentum bulan Ramadan ini kita jadikan saling maaf-memaafkan adalah suatu wasilah untuk mendapatkan pahala dan keutamaan lebih besar di bulan suci Ramadan ini. Jangan malu kita untuk meminta maaf, karena begitu kita meminta maaf, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit memberi maaf, karena saat kita memberi maaf, Allah akan suakan kepada kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Ibadah Allah, meminta maaf dan memberikan maaf ini adalah suatu yang penting dalam kehidupan manusia. Andai kata seorang manusia meninggal dunia, saat beliau akan disolatkan, maka ada perwakilan dari keluarga untuk memohon maaf daripada kesalahan-kesalahan almarhum kepada seluruh jenazah, kepada seluruh tamu jamaah yang hadir. Wakil daripada sahibul musibah meminta permohonan maaf kepada jamaah. Mohon dimaafkan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas kesalahan almarhum atau almarhumah. Pertanyaannya adalah, apakah almarhum mempunyai salah sementara kita sebagai orang-orang yang hidup tidak mempunyai salah kepada almarhum? Akan jadi masalah besar manakala kita masih punya salah, belum sempat minta maaf kepada almarhum dan almarhumah. Artinya mereka, almarhum atau almarhumah, membawa dosa kita saat mereka meninggal dunia. Bagaimana kita minta maaf kepada mereka? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Baginda Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah engkau tahu apa itu orang-orang yang bangkrut? Maka sahabat menjawab, "Al-muflisu fina." Orang-orang yang bangkrut di antara kita adalah man la dirham wala mata. Orang-orang yang tidak punya uang dan tidak punya perhiasan. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-muflisu min ummati yaumal qiyamati ja'a bis salati waz zakati was siyam." Mereka adalah orang-orang yang bangkrut yang datang di hari kiamat. Mereka datang dengan pahala salat mereka, dengan datang pahala zakat mereka, juga pahala salat mereka. Saat mereka
datang ke hadapan Allah di hari kiamat dengan begitu banyak pahala kebaikan yang mereka lakukan di alam dunia, maka saat itu datang pula orang-orang yang berkata, qad syatama hadza wa qadzafa hadza. Datang orang-orang yang telah mereka hina, yang orang-orang telah mereka caci maki, wa qadzafa hadza, dan orang-orang yang difitnah berbuat zina tanpa ada bukti yang jelas, wa akala mala hadza, dan orang-orang yang mengambil hak orang lain, wa satama wa safaka dama hadza, dan orang-orang yang menumpahkan darah, orang-orang yang darahnya ditumpahkan, wa daraba hadza, dan orang-orang yang dipukul oleh kita. Mereka datang bersama dengan pahala kita. Saat itu maka semua pahala kebaikan kita akan diserahkan kepada orang-orang yang telah kita zalimi, orang-orang yang telah kita hina, orang-orang yang telah kita fitnah, orang-orang yang kita ambil haknya, orang-orang yang kita tumpahkan darahnya, orang-orang yang dipukul. Maka kebaikan-kebaikan kita itu akan diserahkan kepada mereka untuk menutup kezaliman yang pernah kita lakukan terhadap mereka dan kita belum sempat minta maaf kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Andai kata fa'in faniyat, apabila habis kebaikan-kebaikan kita, selesai habis pahala-pahala kebaikan kita untuk menutupi kezaliman kita atas mereka, maka itu semua dosa dan kesalahan yang ada pada mereka dilemparkan kepada kita, dan akhirnya kita dilempar ke dalam neraka Allah yang begitu panas. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah gambaran bagaimana orang-orang yang bangkrut lantaran mereka belum sempat meminta maaf kepada orang-orang yang mereka zalimi. Oleh karenanya ibadah Allah, mari kita jadikan momentum puasa ini sebagai momentum untuk saling memaafkan, untuk saling meminta maaf, untuk saling memberi maaf, sehingga keberkahan dan keridhaan di bulan suci Ramadan ini akan kita dapat lebih sempurna lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.